Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat ya? Ada yang sedang sakit? Yang sedang sakit juga hari ini harus sehat. Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk, walaupun kita tidak bertemu di gereja, tapi kita mau bersama-sama bersuka cita. Kita mau teringat akan semua kasih Tuhan dalam hidup kita. Semua berkat Tuhan yang sudah kita terima. Adik-adik, kita mau menyambut tangan Tuhan dan kita mau bersuka karena Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan sudah menebus segala dosa kita. Mari adik-adik, kita angkat pujian kasih Bapa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Ucapan syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih untuk istirahat tadi malam yang boleh kami lewati Tuhan, sehingga kami hari ini boleh diberi kesempatan satu hari lagi untuk menikmati kasih dan berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama bersuka cita ya Bapa. Kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, untuk kami yang sakit Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan, sehingga kami boleh ya Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu ini juga dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kasih setia Tuhan itu selalu luar biasa. Kasih Tuhan Yesus itu selalu dahsyat buat hidup kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat hari-hari yang kita lewati, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan selalu menyertai kita, bahkan dosa-dosa kita selalu diampuni. Yuk adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik.
kasih setia Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berakhir. Saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus selalu baik. Karena Tuhan Yesus mengasihi kakak, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Karena Tuhan Yesus sudah mau mengasihi kita, kita tidak boleh hidup serupa dengan dunia. Kita nggak boleh nakal lagi, kita nggak boleh malas lagi, kita tidak boleh hidup dalam dosa. Dan kita mau berubah karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan kita mau berbuah yang banyak. Kita mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Karena ketika Tuhan berkata, siapa yang mau kuutus? Dan kita harus siap menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yuk kita berdiri, kita menyangkat pujian, ini aku, utuslah aku. Aku anak Tuhan, tak mau serupa dengan dunia. Ku ingin berubah karena Yesus. Dialah Bapa-Ku, dipermuliakan ketika aku berbuah banyak. Aku anak Tuhan, tak mau serupa dengan dunia. Ku ingin berubah karena Yesus. Dialah Bapa-Ku, dipermuliakan ketika aku berbuah banyak. Ku mau bersaksi tentang Yesus, ku mau setia kepadamu, karena aku adalah murid-Mu. Ketika Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan mau pergi untukku? Jawabku, ini aku, utuslah aku. Ku mau bersaksi tentang Yesus, ku mau setia kepadamu, karena aku adalah murid-Mu. Ketika Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan mau pergi untukku? Jawabku, ini aku, utuslah aku. Sekolah Minggu. Kakak dicuekin. Sekali lagi. Sekolah Minggu. Haleluya. Belum semangat. Sekolah Minggu. Haleluya. Yeay. Gitu dong. Kita harus tetap semangat. Karena hari ini mau ada bintang tamu lagi adik-adik. Hari ini ada satu lagi teman baru. Yeay. Kita dapat teman baru satu lagi. Siapa ya adik-adik? Kita sama-sama lihat yuk. Kakak juga belum tahu nih siapa teman baru kita hari ini. Yuk duduk manis ya. Kita mau lihat siapa teman baru kita hari ini. This is the news from our reporter. Berita gembira dari surga dikabarkan bagi semua penduduk dunia. Yesus juru selamat kita. Pastikan dia ada di hati Anda. Saya, reporter Jevorsi, melaporkan. Selamat siang, saya reporter for Christ melaporkan dari lokasi kejadian. Di sini terdengar sorak-sorai anak-anak. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ini aku, utuslah aku. Wah, adik-adik, saya adalah reporter for Christ. Saya memberitakan berita-berita yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya bekerja untuk televisi, koran, ataupun media online lainnya. Nah, adik-adik, berita yang benar dan tidak bohong
sama seperti Tuhan Yesus yang memberitakan kebenaran bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kebenaran untuk kita dan mau taat, mau melayani Bapa di surga. Oh iya, pekerjaan reporter sama seperti pelayanan loh adik-adik. Dalam menjadi reporter, kita tidak bisa pilih-pilih tempat. Di mana saja ditempatkan, kita harus bertugas dengan baik. Nah adik-adik, sama seperti pelayanan, jika kita ditempatkan dimanapun, kita harus siap sedia melayani Tuhan sepenuh hati. Dalam setiap pekerjaan, kita harus memiliki hati yang murah hati, siap sedia menolong sesama. Nah, kakak reporter punya challenge nih buat kalian untuk adik-adik yang kelas besar. Adik-adik boleh menceritakan perbuatan baik yang pernah adik-adik lakukan. Nah, dalam menceritakan perbuatan baik ini, adik-adik harus berpakaian rapi dan pura-pura menggunakan mic. Mic-nya itu bisa dari botol, sisir, atau yang lainnya di rumah. Lalu, untuk kelas batita dan balita, mama papanya boleh membantu menceritakan perbuatan baik tentang hal murah hati. Begitu adik-adik, setelah selesai, silakan kirim ke WhatsApp grup. Baik, itu saja dari reporter. Sekarang reporter ingin bertugas lagi ke tempat lain. This is the news from our reporter. Berita gembira dari sorga dikabarkan bagi semua penduduk dunia. Yesus Juru Selamat kita. Pastikan Dia ada di hati Anda. Saya, reporter Jevorsi, melaporkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Udah lihat semua ya siapa bintang tamu hari ini? Siapa ya bintang tamunya? Siapa? Ya, hari ini bintang tamunya adalah Reporter for Christ. Kita kan udah dapat satu teman baru ya adik-adik ya. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan Yesus, lembutkan hati aku. Tuhan Yesus, berkati hidupku. Aku mau percaya akan firman-Mu. Mari adik-adik, kita angkat satu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ku percaya firman. Lembutkan hatiku, ku buka hati pada kasih-Mu.
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu sapa satu dengan yang lain. Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, kalian semua dalam keadaan yang sukacita, dan Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita. Amin. Kita hari ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu kakak mengajak kita sekalian untuk masuk di dalam doa. Yuk kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh berkumpul bersama, kami boleh menikmati akan hari yang indah yang sudah Tuhan Yesus sediakan, sudah Tuhan Yesus berikan untuk kami. Kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu, tapi sebelum kami memulainya, kami meminta penyertaan-Mu Tuhan, agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersuka cita dalam melakukannya juga. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk semuanya siapkan Alkitabnya, siapkan hati, siapkan pikiran, agar kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Kakak ulangin, Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Kakak akan bacain untuk kita semua ya. Kalian mendengarkan dengan seksama dan kalian harus mengerti tentang cerita yang akan kakak bacakan ini. Oke semua? Cerita ini adalah cerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya
waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Wah, ceritanya seru nggak? Ya, jadi cerita ini adalah cerita tentang seorang Samaria yang sangat murah hati. Siapa yang hari ini tergerak hati mau menjadi orang yang baik seperti orang Samaria ini? Pastinya adik-adik sekalian di rumah dan kakak sendiri juga ingin menjadi seperti orang Samaria ini. Kenapa? Karena dia memiliki hati seperti hati Kristus. Hati Kristus adalah hati yang penuh belas kasihan. Mengapa demikian? Bayangkan adik-adik, bukan saja berkat, bukan saja kekuatan, kesembuhan, tapi nyawa kita dijamin sama Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan oleh Kristus lewat apa? Lewat salib. Siapa di sini yang tidak mau mengikut Tuhan Yesus? Wah, sayang sekali. Karena jika ada di antara kita yang tidak ingin mengikut Tuhan Yesus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Karena apa? Karena Kristus sudah datang ke dunia ini dan dia sudah memberikan nyawanya untuk kita dengan seluruh kehidupannya karena belas kasihan yang begitu besar akan dunia ini. Tapi jika kita tidak menerimanya sebagai juru selamat, maka tidak akan ada keselamatan untuk kita. Karena itu, untuk kita yang sudah memiliki hati Kristus yang penuh belas kasihan, penuh rasa cinta kepada sesamanya, memperlakukan orang lain dengan baik, maka kakak mengajak kita untuk mari kita sama-sama mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana nih kita aplikasikan di dalam keadaan seperti sekarang ini? Aduh kakak, aku kan gak bisa keluar rumah karena kan lockdown. Jadi susah kemana-mana mau bantu orang, takut ketularan virus. Oh, masih banyak cara lain loh. Jika adik-adik memiliki kemampuan di berbagai bidang, misalkan bisa bernyanyi, bisa melukis, bisa menulis puisi, bisa menciptakan lagu, mungkin lagu rohani, kalian bisa menggunakan talenta kalian menyanyi untuk mereka yang sedang berkesusahan hati. Kalian bisa memberikan hasil video kalian kepada teman-teman kalian, mungkin yang belum mengenal Tuhan, jadi mereka juga dapat mengalami akan belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Ya, setuju? Dan kita yang memiliki kemampuan di bidang finansial, kita yang punya uang lebih, uang jajan lebih, mungkin kan sekarang jajannya dikurangin, kan lagi di rumah, jadi jajannya nggak mungkin seperti kemarin-kemarin. Jadi bisa kita sisihkan untuk teman-teman kita yang kita ingat nih, aduh di sekolahku mungkin, atau tetanggaku, atau oh ada nih saudaraku yang membutuhkan misalkan. Nah, adik-adik bisa menyalurkan, bisa mengumpulkan satu hari dan terkumpul secukupnya, dan kemudian adik-adik bisa memberikannya berupa sembako, mungkin bisa berupa obat-obatan pada saat mereka membutuhkan gitu. Jadi dalam keadaan seperti saat ini juga, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan panggil, Tuhan utus ke tengah dunia ini untuk memberikan kita hati yang penuh belas kasihan, dan kita diberikan talenta dan kemampuan dari Tuhan Allah sendiri, dari Tuhan Yesus, untuk dapat membantu orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Kiranya kasih kemurahan Tuhan memampukan setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk dapat melakukan, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan tutup di dalam doa, kita satukan hati, kita lipat tangan bersama-sama, kita bawa pokok doa kita,
kita bawa orang-orang yang mungkin akan kita doakan bersama-sama. Kita mendoakan mereka agar Tuhan memampukan mereka dan menguatkan mereka bagi mereka yang sedang dalam kesusahan. Kita suka hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami bagaimana kami boleh berbelas kasihan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan belas kasihan-Mu yang tiada ternilai bagi kehidupan kami. Bukan saja di dalam kehidupan kami saat ini, namun kehidupan kekal kami. Kami ucap syukur untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Kami akan melaksanakan aktivitas kami, selanjutnya mampukan kami agar kami dapat mengaplikasikan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kasih itu adik-adik selalu memaafkan. Kasih itu gak pernah yang namanya dendam. Dan kasih itu tidak pernah menyimpan kesalahan orang. Jadi kita mau hidup selalu mengasihi, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengasihi kita. Ayo adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Wah, adik-adik, masih ada yang ingat nggak ya tantangan dari bintang tamu minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Tantangannya adalah membuat face shield. Nah, hari ini kita akan lihat nih hasil dari adik-adik semua kelas. Ayo, kita sama-sama lihat ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini, untuk kami dapat bersama-sama boleh menikmati hari baru yang Tuhan jadikan untuk kami. Kami ucap syukur juga untuk ibadah yang boleh sama-sama kami ikuti, boleh membawa kami semakin mengenal Tuhan, baik itu melalui kebenaran firman Tuhan, puji-pujian, dan juga segala aktivitas-aktivitas yang kami lakukan di dalam sekolah minggu kali ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Kau masih berikan untuk kami yang mengikuti ibadah sekolah ini. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami yang pada saat ini sudah mulai melakukan kembali ibadah walaupun masih dalam tahap KU, tapi kami mengucap syukur untuk gereja yang sudah mau kembali
normal lagi untuk kami dapat beribadah. Kiranya kedepannya nanti kami boleh bersama-sama sekolah minggu bersama, dan kami dapat menikmati kebenaran firman Tuhan bersama juga. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga Engkau boleh berkati di dalam keluarga mereka, di dalam segala usaha pekerjaan mereka, dan juga di dalam segala kegiatan yang mereka lakukan. Engkau boleh memberkati mereka, terutama untuk hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau boleh memberkati akan keluarga mereka, Engkau berkati akan kesehatan, kekuatan mereka, akan mereka senantiasa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka boleh melayani anak-anak-Mu, kami boleh diisi dalam kebenaran firman Tuhan. Semakin hari kami semakin mengenal Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga kami, dimana berada mama, papa, kakak, adik, dan seluruh keluarga yang ada di dalam lingkungan kami. Engkau boleh berkati kesehatan, Engkau boleh tambahkan, Engkau boleh memberkati juga berkat-berkat-Mu senantiasa tercurah bagi setiap keluarga kami. Yang berdoa untuk sekolah kami juga, untuk sekolah yang masih baik kami yang sudah normal, kami masih online, berkati akan dapat mengikuti pelajaran kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami semua ke dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Segala sesuatu